seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi untuk sementara, baru kemudian dibawa ke RUPS. Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun, apalagi kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur-campur bensin di Pertamina. Baru-baru ini, Bang Hotman Paris Hutapea menyentil Ahok dalam beberapa videonya karena baru berbicara sekarang menyangkut soal korupsi di tubuh Pertamina. Padahal, Ahok pernah menjabat sebagai komisaris utama di tubuh Pertamina. Pertanyaannya, benarkah Ahok mempunyai kewenangan untuk mencegah atau memberantas korupsi di Pertamina pada saat ia menjabat sebagai komisaris utama? Atau memang ada faktor-faktor lain atau kepentingan besar yang membuat Ahok tidak bisa berbuat banyak, termasuk untuk mencegah korupsi di tubuh Pertamina? Hal pertama yang akan saya bahas adalah menyangkut tentang wewenang dari seorang komisaris atau Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT. Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT, wewenang atau tugas dari komisaris adalah untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan atau jalannya pengurusan perusahaan, termasuk memberikan nasihat kepada direksi dalam sebuah perseroan terbatas atau perusahaan. Secara umum, ada beberapa tugas atau kewenangan dari Dewan Komisaris. Pertama, Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan atas kebijakan yang diberlakukan dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, Dewan Komisaris juga dapat melakukan pengawasan pada operasional pengurusan dalam sebuah perusahaan secara umum, baik hal yang menyangkut tentang perseroan maupun usaha dari sebuah perseroan atau perseroan terbatas. Lalu yang ketiga, Dewan Komisaris juga bisa memberikan nasihat-nasihat kepada Dewan Direksi, termasuk pemberian nasihat dan pengawasan yang dilakukan demi kepentingan dari perseroan tersebut. Tentu saja dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan terbatas tersebut. Lalu yang keempat, Dewan Komisaris akan melakukan tugasnya dengan penuh perhatian, maksud yang baik, serta bertanggung jawab demi kepentingan dari perseroan atau perusahaan tersebut. Jadi, komisaris tidak mempunyai kewenangan secara langsung untuk mengambil keputusan operasional dalam sebuah perseroan terbatas atau sebuah perusahaan. Karena pengelolaan perusahaan sepenuhnya ada di tangan direksi atau di tangan direktur, kecuali dalam kondisi tertentu berdasarkan pasal 118 ayat 1 Undang-Undang PT. Karena misalnya direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan atau yang kita kenal juga dengan istilah conflict of interest. Misalnya direksi mempunyai permasalahan hukum secara langsung dengan perusahaan. Atau misalnya direksi juga berhalangan dalam melaksanakan tugas sebagai direktur, atau direksi dilakukan pemberhentian atau diberhentikan untuk sementara. Dan kondisi-kondisi lain yang ditentukan berdasarkan anggaran dasar dalam sebuah perseroan terbatas atau PT. Kalau komisaris melakukan tindakan pengurusan di luar dari kondisi-kondisi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka tindakan dari komisaris tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan di luar wewenang atau yang dikenal juga dengan istilah ultra vires. Dan kalau tindakan yang dilakukan oleh komisaris itu
pada akhirnya kemudian menimbulkan kerugian dalam sebuah perseroan atau perusahaan tersebut, maka di sini komisaris yang melakukan perbuatan tersebut itu wajib bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan komisaris dalam perseroan terbatas. Apalagi misalnya tindakan yang dilakukan komisaris itu menyebabkan kerugian bagi pihak perusahaan. Artinya, ada wewenang terbatas yang dimiliki oleh komisaris. Hanya saja yang perlu menjadi catatan kita, komisaris bisa meminta agar diadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS luar biasa, termasuk untuk meminta laporan keuangan atau mengusulkan pemberhentian atau penggantian direksi kalau misalnya ada dugaan direksi melanggar ADART atau Undang-Undang PT atau direksi diduga melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian di pihak perusahaan atau perseroan terbatas atau PT. Dengan catatan, komisaris diwajibkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan hati-hati, dengan penuh itikat baik atau good faith, dan bertanggung jawab sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang PT. Bahkan kalau kita mengacu kepada ayat 3, dengan tegas dinyatakan, komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh pihak perusahaan atau perseroan terbatas atau PT apabila komisaris dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dalam sebuah perusahaan. Lalu, yang menjadi pertanyaan, kenapa Ahok tidak bisa mencegah korupsi di PT Pertamina? Kalau misalnya memang di sini Ahok bermaksud atau mempunyai keinginan besar untuk mencegah korupsi. Hal yang perlu menjadi catatan kita, Pertamina adalah badan usaha milik negara atau BUMN, yang artinya perusahaan ini tidak hanya berorientasi atau mengarah pada kepentingan bisnis saja, tapi juga ada campur tangan dan pengaruh politik yang cukup besar. Karena dalam prakteknya, pengambilan keputusan strategis dari BUMN seringkali melibatkan kepentingan politik, termasuk kebijakan pemerintah, sampai kekuatan internal di dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau Ahok sebagai komisaris utama berhadapan dengan konflik kepentingan atau tekanan politik dari para pemegang saham utama atau pemangku jabatan atau penguasa dalam hal ini negara, maka tidak tertutup kemungkinan ruang geraknya untuk bertindak menjadi terbatas, bahkan bisa dihantam dengan menggunakan kekuatan hukum atau politik. Dan ini seringkali terjadi di Indonesia. Jadi, kalaupun Ahok mungkin mengetahui adanya indikasi korupsi di Pertamina, posisinya sebagai komisaris utama belum tentu memungkinkan dia untuk langsung melakukan tindakan hukum atau eksekusi pencegahan tanpa persetujuan dari direksi, termasuk pemegang saham utama, dalam hal ini negara atau pemerintah. Pertanyaannya, apakah ada dugaan Ahok hanya bisa diam karena ada kepentingan di Pertamina yang sangat terlalu besar? Sangat mungkin, karena Pertamina merupakan perusahaan strategis yang menyangkut kepentingan nasional. Jadi, setiap langkah yang dilakukan oleh Pertamina pasti melibatkan banyak aktor politik dan ekonomi, sehingga tidak mudah bagi seorang komisaris utama, termasuk dalam hal ini Ahok, untuk bergerak tanpa menghadapi risiko hukum atau risiko politis. Artinya kalau Ahok bersuara dengan keras pada saat ia menjabat sebagai komisaris utama, bisa jadi akan berhadapan langsung dengan kekuatan politik, termasuk kekuatan bisnis atau kekuatan hukum yang melindungi kepentingan dari orang-orang atau golongan atau kelompok yang mempunyai kepentingan langsung di tubuh Pertamina. So, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Ahok atau Basuki Cahayapurnama memang terhalang oleh kepentingan politik di Pertamina? Atau sebenarnya Ahok hanya memanfaatkan momentum biar bisa naik lagi di permukaan? So, silakan tulis pendapat teman-teman dalam kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update soal isu-isu menyangkut tentang hukum dan politik di negeri ini. Salam dari saya.